Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai eh, mengenai tentang menjadi daily worker di Kosambi DC, yaitu gudang Shopee. Awal mula pendaftaran itu menjadi DW atau bahasa kasarnya itu harian lepas. Kita akan pendaftaran dulu di setiap vendor. Nah, kalian mau pilih vendor mana? Kalau yang saya fokuskan itu vendor Persada, PT Persada Tbk. Nah, setiap vendor itu sama untuk pendaftarannya, yaitu ada KTP, ada nomor rekening dan nomor WA aktif. Nah, setelah kita sudah mendaftarkan data kita untuk bekerja sebagai DW di Shopee, di gudang Shopee yaitu di Kosambi, kita akan dilanjutkan untuk mendapatkan barcode nomor OPS untuk absensi di gudang Shopee-nya. Nah, untuk OPS-nya seperti hal kayak gini ya. Nah, ini contohnya begini. Ini OPS ataupun barcode untuk absensi untuk kita bekerja di DC Kosambi, itu gudang Shopee. Nah, dari kita pendaftaran itu kita akan dijelaskan oleh vendor untuk fee-nya, untuk bayaran per 9 jam yaitu 184.000. Nah, itu untuk 9 jam. Tapi kalau untuk event itu berbeda lagi untuk bayarannya, yaitu 300. Kemarin saya 317.000 untuk event di selama bulan Ramadan. Itu untuk pekerjaan 12 jam. Nah, kalau fee normalnya itu hanya 184.000 per 9 jam. Nah, nanti ketika kita sudah dikasih tahu nih absensinya apa, eh, gajinya berapa per hari, dan kita sudah mendapatkan hmm, apa namanya barcode OPS untuk bisa bekerja di gudang Shopee. Nah, kita akan dilanjutkan untuk dimasukkan ke grup vendor, yaitu uh, nanti dari pihak vendor akan mengeluarkan open list. Open list itu list nama-nama siapa aja yang mau bekerja pada di jam berikut. Itu empat ada tiga plan, yaitu jam 6 pagi, jam 9 pagi, dan jam 9 malam. Ini untuk vendor Persada, PT Persada Tbk. Nah, setiap vendor tuh beda-beda plan jamnya. Ada jam 1 siang, ada jam 3 siang, itu gimana vendornya masing-masing. Nah, kalau di vendor Persada itu, dia itu terdapat 3 plan, yaitu plan jam 6, jam 9 pagi, dan jam 9 malam. Maaf, jam 12 malam, jam 6 pagi, 9 pagi, sama jam 9 malam. Itu satu hari 4 plan ya untuk di vendor Persada. Nah, kalau kita sudah list nih nama kita di jam 6 atau jam 9 atau jam 9 malam, nah kita diwajibkan hadir sebelum 1 jam absensi di Shopee ya, di gudang Shopee-nya. Itu wajib tuh maksimal 1 jam sebelum masuk kerja di Kosambi, dan minimal jam 7.30 kalau kita mau masuk jam 9 pagi. Nah, tahapan selanjutnya ketika kita sudah sampai di gudang, di parkiran untuk vendor-vendor gudang Shopee, nah kita absensi dulu nih, absen ke pihak vendornya, sebutkan nama dan OPS-nya. Nah, setelah itu nunggu jam, kalau kita masuk jam 9 pagi ya, jam 8.35 sampai jam 8.40 kita sudah diharuskan masuk ke gudang Shopee-nya.
yaitu kosan BDC ya. Nah, nanti diperiksa tuh untuk apa, untuk masuknya oleh satpam. Tidak boleh ada kantong, harus celana yang tidak berkantong. Walaupun ada kantongnya itu harus digunting dulu sebelum kita bekerja. Harus pakai celana pendek dan harus ada rompi. Rompi ini wajib ya untuk eh, penanda kita bahwasanya kita tuh baru tahapan di daily worker atau harian lepas. Tapi kalau udah sampai di diket itu kita boleh melepas eh, rompi ini. Nah, kalau di DW itu tidak boleh pakai kaos kaki ya. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita bekerja itu kita absensi dulu dari pihak admin Shopee-nya. Sebutkan nama, OPS, dan kita di scan barcode absen kita di scan ya untuk penanda awal absennya. Itu yang pertama. Nah, setelah di absen tuh kita dibariskan untuk pembagian posisi. Ada yang di inbound, outbound, ada di runner, ada di conveyor eco bulky ataupun conveyor standar, ataupun kita ada uh, di bagian apa tuh ya, timbangan. Nah, kalau kalau kita ya sudah dapat di bagian inbound ataupun outbound ataupun yang lainnya, kita nggak mau kudu cepat paham akan pekerjaan yang kita jalani ya. Oke. Nah, untuk setiap vendor itu eh, tidak adanya plan. Jadi ada vendor yang plannya satu hari cuma satu plan, ada vendor yang satu hari banyak plan itu. Jadi tidak, kalau di vendor pesada itu tidak ada berebutan open list. Jadi siapa yang mau bekerja dan siap bekerja, isi open listnya di WA grup ya. Itu kalau di vendor pesada. Tapi kalau di vendor-vendor yang lainnya saya nggak tahu apa sistemnya tuh kayak gimana ya. Nah, untuk gajiannya ya, untuk gajian di tiap vendor tuh sama. Dari periode 1 sampai 15 gajiannya di tanggal 25. Contoh, kita bekerja di bulan April, dari 1 sampai 15 gajiannya di 25 April. Nah, dan periode kedua dari tanggal 16 sampai ke 31 itu gajiannya di bulan berikutnya, yaitu di tanggal 10 Mei. Nah, setiap gajian itu kita dapat potongan vendor. Potongan vendor itu yang pertama potongan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu 17.000 sekian, dan biaya potongan admin transfer sebesar 1.500-an. Jadi totalnya itu 18.650 perak untuk sekali gajian. Nah, contohnya kalau misalkan dalam satu periode kita mendapatkan 12 hari, nah 184.000 dikalikan 12. Nah, totalnya sekian, dan dikurangin potongan vendor sebesar 18.650 perak. Itu potongan kita. Nah, kalau misalkan ketika nih absen yang pertama kan ya, absen masuk. Nah, absen kedua itu absen setelah break atau istirahat. Absen setelah break atau istirahat itu kita hanya scan barcode saja dari PIC-nya ya. Nah, itu dibariskan lagi untuk DW ya, khusus daily worker tuh dibariskan lagi untuk penempatan posisi kerjanya tuh di bagian mana aja. Nah, paling enak itu di
konveyor standar ataupun eco bulky. Nah itu paling ringan lah itu. Cuman kalau di bagian kita dapat dari bagian yang eh, harus menyingkirkan Eko ataupun BL itu agak pusing di mata kalau khusus DW ya yang masih baru-baru itu. Nah untuk absen pulang ya, kalau biasanya absen pulang itu kalau kita 9 jam dari jam 9 pagi itu pulang jam 6 maghrib, jam 6 sore. Nah itu kita absen lagi, absen pulang. Nah absen pulang itu wajib ada, soalnya untuk untuk gajian kita juga. Jangan sampai absen yang kedua ataupun ketiga itu nggak ada ataupun kita lupa. Itu sama halnya kita tuh bekerja gotong royong di gudang Shopee ya. Oke. Ini pengalaman saya untuk bekerja di Kosambi DC, gudang Shopee, dan masih daily worker ataupun harian lepas. Untuk selanjutnya mungkin nanti saya akan sampaikan di hari-hari berikutnya. Terima kasih.